Gereja Protestan Maluku, Klasis Kota Ambon, Jemaat Sion. Pengumuman Majelis Jemaat GPM Sion. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, selamat pagi, Shalom. Majelis Jemaat GPM Sion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada jemaat, terutama Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gedung gereja Nafiri Sion. Kiranya kesetiaan beribadah menjadi tanda syukur kepada Allah, serta firman Tuhan yang akan diberitakan nanti akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di minggu baru ini. Majelis Jemaat GPM Sion juga mengucapkan selamat berbahagia kepada warga keluarga jemaat yang memperingati dan merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan hari-hari bahagia lainnya dalam minggu tanggal 26 Februari sampai tanggal 4 Maret 2023. Tuhan Yesus memberkati. Melalui kesempatan ini juga Majelis Jemaat GPM Sion menyampaikan turut berduka cita kepada satu keluarga besar Pati Pelohi de Vetes di unit 4 sektor Genesaret atas meninggalnya almarhum Bapak John Sarel Pati Pelohi. 2. Keluarga besar Nanuru Hua'a di unit 2 sektor Tiberias atas meninggalnya almarhum Bapak Yosef Nanuru. Tuhan Yesus senantiasa menguatkan dan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya kami mohon perhatian seluruh warga jemaat untuk mendengar pengumuman Majelis Jemaat GPM Sion nomor 09-MJ-02-22-2023 sebagai berikut. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian minggu saat ini merupakan kebaktian pembukaan sidang ke-47 Klasis GPM Kota Ambon. 2. Kebaktian kunci bulan Februari akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Februari 2023 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore di masing-masing sektor pelayanan. 3. Kegiatan perkunjungan rumah tangga kepada seluruh keluarga jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 2023. Untuk itu maka kebaktian unit wadah pelayanan dan organisasi pada minggu itu ditiadakan. 4. Dalam rangka memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus di tahun pelayanan 2023, maka dihimbau kepada jemaat untuk dapat memasang ornamen-ornamen Paskah di depan rumah atau di lingkungan unit pelayanan. B. Berita keuangan. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran keuangan jemaat GPM Sion tanggal 18 sampai dengan 25 Februari 2023 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan tanggal 18 sampai dengan 24 Februari 2023 sebesar Rp20.161.500. 2. Saldo tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp30.425.262. Jumlah pendapatan tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 sebesar Rp50.586.762. Saldo tanggal 24 Februari 2023 terbilang Rp47.262. Laporan selengkapnya dapat dilihat dan dibaca pada buletin jemaat. Kebaktian minggu ini 26 Februari 2023 di gedung gereja Nafiri Sion pukul 8.00 WIB akan dipimpin oleh Pendeta Dr. J. Saimima dengan tata kebaktian pembukaan persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon. Pembacaan firman terbaca dari kitab Matius 17 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Nyanyian persiapan PKJ nomor 20. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian warga jemaat. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ambon 26 Februari 2023 Majelis Jemaat GPM Sion
Pendeta RD Kakisina Ketua, Diaken MCF Nanuru Sekretaris. Ibu Bapak, Saudara, serta anak-anak semua, jika saat ini kita bisa berhimpun di Gereja Napiri Sion, Jemaat GPM Sion, itu karena perkenan dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai dan memimpin gerejanya, kita umatnya. Karena Tuhan tetap menyertai dan memimpin gereja, kita semua yang adalah umat dan pelayan di Klasis GPM Kota Ambon. Tuhanlah penyelamat dan penolong yang harus dan terus menguatkan kita, gerejanya, untuk harus mengerjakan karya keselamatan di tengah zaman yang terus berubah. Mari siapkan diri untuk menyembah dan memuliakan namanya. BKJ nomor 29. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Marilah kita tabiskan kebaktian kita di saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah kekuatan dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Di atas dasar Yesus Kristus, Tuhan yang rela menderita dan yang telah memanggil kita untuk menjadi gereja, yang terus bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah-tengah dunia. Oleh kekuatan Roh Kudus, kita digerakkan untuk bertanggung jawab terhadap keberlanjutan hidup semesta. Maka di dalam nama Tritunggal Allah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kebaktian pembukaan sidang ke-47 Klasis GPM Kota Ambon kita laksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Persembahan pujian dari grup ukulele.
Jemaat kekasih, oleh pertolongan Tuhan kita telah tiba di Gereja Nafiri Sion. Jemaat Sion untuk menyatu hati dan pikiran menyatakan panggilan sebagai gereja yang terus bergerak, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dan kedamaian sesuai kehendak-Nya. Meski dunia kini sedang dilanda kemelut dan berbagai ancaman atas kehidupan, namun kasih setia dan rahmat Tuhan selalu hadir bagi milik kepunyaannya. Itu pertanda masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Maka di hadapan tahtanya yang maha kudus, marilah kita memuji kasih setia dan kebesarannya atas kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat terkasih Tuhan, di minggu kedua sengsara Tuhan Yesus ini, marilah kita berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya. Sio ya Tuhan, Tuhan yang rela menderita dan sengsara karena dosa kami. Kami datang mohon pengasihan-Mu atas segala kesalahan kami. Di tengah rintihan derita karena dosa, dunia mengerang sakit karena berbagai bencana. Banyak jiwa yang bergelut dalam sakit dan keluh karena berbagai masalah. Kami datang memohon pengasihan-Mu. Ku datang Tuhanku, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hati
Kudus, kelak disucikan terus. Saudara-saudari, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Namun kesetiaan Tuhan lebih dulu dinyatakan bagi kita, manakala setiap tetes darah yang jatuh dari luka-luka yang diderita Yesus berkuasa untuk menebus dosa-dosa kita. Setiamu Tuhanku tiada berantara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu tidak berubah. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sesungguhnya keselamatan dari Tuhan dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yakinlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Kepadanya peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan.
menepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Kepadanya peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di pagi ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan secara bersama terambil dari Injil Matius 17. Injil Matius 17 pada ayatnya ke-14 sampai ayatnya ke-21. Mendahului pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Di tengah berbagai keterpanggilan tanggung jawab kami dalam kebaktian di pagi hari ini, kami akan membaca sedikit daripada berita anugerah kebenaran firman, melandasi seluruh perjalanan hidup kami, memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus, bahkan juga tanggung jawab untuk ada dalam persidangan klasis ke-47 GPM Kota Ambon. Kami memohon daripadamu ya Tuhan, tuntunlah kami dengan hikmat dan Roh Kudus. Mampukanlah kami agar ketika firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan secara bersama di pagi hari ini. Selebihnya kami dimampukan untuk memperlakukan firman-Mu ini dalam seluruh kehidupan kami. Hamba pelayan firman-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu di pagi ini, Tuhan memberkati juga dengan hikmat dan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah menjalani seluruh keterpanggilan kami di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Inilah semua kami Bapa. Kami persiapkan seluruh hati iman percaya kami. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 17 ayat yang ke-14 hingga berakhir pada ayat yang ke-21. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Tetapi kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kecenderungan orang untuk menguji seorang bahwa dia memiliki kelebihan tertentu atau kemampuan tertentu adalah sesuatu yang umum dimiliki oleh manusia, oleh kita semua yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan mungkin juga pernah kita melakukannya di dalam keberadaan kita sehari-hari. Ketika kita ada bersama, baik itu dengan orang yang kita kenal, bahkan juga dengan yang tidak kenal. Karena itu tidaklah lazim menguji adalah sesuatu yang sering kita lihat, kita dengar, atau yang kita lakukan. Nah, bacaan kita Bapak Ibu dan Saudariku yang baru saja kita baca dari Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21 hendak menunjukkan kepada kita suatu kisah yang menggambarkan tentang bagaimana Yesus ada dalam sebuah ujian yang datang dari seseorang yang tadi dibilang anaknya itu mengalami penyakit ayan, itu yang kita sebut dengan epilepsi itu kalau dalam dunia kesehatan. Ia datang pada Yesus sebenarnya tidak dengan tujuan yang baik. Kalau kita mencoba untuk menggali dan mendalami bagian bacaan kita tadi, bahwa ada maksud tertentu dari seseorang itu untuk menguji Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudariku, bahwa meskipun sikap dan kata-katanya yang kelihatan menggugah perasaan atau menimbulkan simpati, tetapi hal itu tidak lalu menjamin hatinya yang terdalam. Oh, hatinya dipenuhi dengan niat yang jahat. Ia ingin mencobai Yesus. Namun demikian, Yesus tidak mudah tertipu dengan upaya dari seseorang yang dibilang, kalau dalam bahasa Yunani dibilang antropos, dan kecenderungannya adalah laki-laki, orang tua dari anak yang mengalami sakit ayan tersebut. Yesus tidak mudah ditipu oleh dia, karena Yesus memiliki kuasa. Di dalam ayat 17, hendak menegaskan tentang kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus sehingga mampu mengidentifikasi hati manusia yang jahat itu. Pada ayat 17 sampai ayat 18 kita menemukan bahwa Yesus bersikap sangat keras dan tegas kepada orang tua yang memanfaatkan penderitaan anaknya itu untuk menguji kemahakuasaan Yesus. Meskipun demikian Bapak Ibu dan Saudariku, Yesus tetap meminta sang ayah tadi untuk membawa anaknya kepada Yesus. Yesus tetap simpati, Yesus tetap merasa bagaimana penderitaan yang dialami oleh sang anak itu merupakan bagian dari penderitaan yang juga dialami oleh Yesus. Kisah inilah yang dipakai oleh penulis Injil Matius untuk mengkritisi cara pandang kelompok yang pada saat itu, yakni kelompok sinagog atau kaum Farisi dan kaum Saduki. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang selalu menguji kemahakuasaan atau keilahian Yesus itu sendiri. Yesus bahkan tidak dianggap, diragukan, disepelehkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai kekuasaannya itu. Tetapi hal itu
tidak lalu menghentikan keinginan Yesus untuk memberi kesembuhan bagi anak laki-laki yang sakit sesuai dengan bacaan kita tadi. Di sana kita menemukan bahwa Yesus membuktikan siapa dirinya dengan karya atau tindakannya yang sesungguhnya memihak kepada hidup. Yesus tidak banyak berkata-kata atau bicara untuk membuat orang lain mengakui keberadaannya. Tetapi karya-karya Yesus adalah bukti bagi mereka tentang eksistensinya sebagai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari, dari Yesus kita belajar untuk tidak menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk menghentikan kasih dan pelayanan serta kepedulian kita kepada sesama. Bagaimana Yesus ada dalam sebuah tekanan dan beban yang begitu terasa ketika ia tidak dianggap, ketika ia disepelekan, ketika ia diragukan oleh kaum Farisi maupun juga Saduki. Yesus tentu mengalami penderitaan batin yang tidak terungkap, tetapi itu tidak menghentikan kasih dan pelayanan serta kepeduliannya kepada sesama yang menderita. Belajar menabur kebaikan di tengah-tengah kebencian, Bapak, Ibu, dan saudariku, itulah wujud dari kita menabur benih-benih kasih sehingga daripadanya tumbuh kehidupan itu sendiri. Benih-benih yang memberi kehidupan bagi banyak orang. Dan menabur kebaikan tersebut harus dilakukan dengan baik. Lewat kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan yang nyata. Ya, tidak hanya sebatas kata yang terungkap, tetapi mesti dapat diwujudkan dalam tindakan, dalam perbuatan yang menghasilkan buah atau kehidupan itu sendiri. Melalui bacaan kita ini, Bapak, Ibu, dan saudari, kita juga belajar hal yang kedua, bahwa murid-murid Yesus tidak akan bisa melakukan transformasi kehidupan atau menyembuhkan orang yang sakit, yang disebut dengan sakit ayan itu, jika mereka kurang percaya atau kurang beriman kepada Yesus. Disinilah kita melihat bahwa meskipun murid-murid itu sering bersama dengan Yesus, mungkin juga kita selalu sering mengaku Yesus itu Tuhan. Kita beriman kepada Yesus, tapi apakah kita benar-benar telah memiliki kepercayaan itu secara total kepadanya? Percaya atau beriman kepada Yesus bukan hanya soal pengakuan di bibir atau sesuatu yang bersifat kognitif dan bersifat kuantitatif atau diucapkan berkali-kali. Tetapi sesungguhnya beriman kepada Yesus mesti lahir dari hati dan berdampak pada praksis hidup yang real atau sesuatu yang bersifat kualitatif, sesuatu yang punya hasil yang bernilai dan bernilai bagi kemanusiaan itu sendiri. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudari kita menemukan bahwa kritik Yesus ini mengingatkan kita bahwa harapan untuk bersama dengan Yesus dalam melakukan transformasi kehidupan hanya bisa terjadi jika benar-benar beriman kepadanya. Orang yang benar-benar beriman tidak hanya melihat penderitaan sesamanya, apalagi menjadikannya sebagai tontonan, tetapi juga tersentuh, tergugah, dan mau melakukan sesuatu untuk menolong sesama yang menderita itu. Tidak seperti murid-murid Yesus yang karena kebencian mereka akan kelompok yang meminggirkan mereka, yang memarginalkan mereka, yaitu kelompok sinagog, yang merupakan representasi dari si ayah yang anaknya sakit tadi, lalu membuat mereka tidak melihat dan menolong anak yang menderita itu karena mereka marah. Mereka benci sebab mereka sudah tidak dianggap. Mereka yang membiarkan kebencian bertumbuh dengan subur sehingga mematikan kasih dan empati kepada sesama bukanlah orang yang beriman, Bapak, Ibu, dan saudariku. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk tidak menjadikan penderitaan kita sebagai alasan untuk berbuat baik bagi sesama.
disinilah bagian dari iman Kristen kita. Kita semua pasti punya rasa tidak suka terhadap orang lain. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah diberitakan dengan berita-berita yang hoax, yang tidak benar, lalu membuat kita mulai membenci atau kita mulai tidak suka, dan karena itu membuat kita untuk tidak tergugah membantu atau menolong. Tapi Yesus mengajak kita untuk tidak menjadikan penderitaan itu, untuk tidak menjadikan rasa sakit hati itu sebagai alasan untuk berbuat baik bagi sesama. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudariku, minggu ini adalah minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Dan minggu sengsara yang kita rayakan ini merupakan kesempatan untuk gereja memaknai secara terus-menerus arti penderitaan Yesus Kristus yang bernilai bagi kehidupan manusia dan semua ciptaannya. Beberapa poin yang dapat kita maknai dari pemberitaan firman di minggu sengsara kedua bagi kita saat ini adalah penderitaan itu bukan hanya bagian dari hidup, tapi juga penderitaan itu adalah bagian dari iman orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, penderitaan dalam bentuk apapun yang kita alami, kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi mari kita hadapi itu dengan kekuatan dari Yesus. Dan penderitaan itu juga mari kita maknai secara positif, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan yang positif yang dapat membentuk kehidupan manusia sehingga menjadi manusia yang paripurna, baik secara lahiriah maupun juga secara batinnya. Dan penderitaan itu juga tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berbagi kasih dan berbagi kehidupan dengan sesama, melainkan melaluinya kita dapat menemukan suatu di balik kelemahan atau penderitaan itu, dan kemudian kita bisa menjadikannya sebagai kekuatan yang mendorong kita dengan hati yang mulia untuk memberi transformasi bagi kemanusiaan itu sendiri. Yang ketiga, bahwa kekuatan untuk berbagi dengan sesama di tengah penderitaan adalah sesuatu hal yang menjadi imperatif atau perintah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan karena itu kita bisa berbagi dengan sesama di tengah penderitaan itu hanya bisa diperoleh melalui iman dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Orang yang beriman dan yang percaya dengan sungguh-sungguh adalah mereka yang punya empati besar bagi sesama yang menderita, sekalipun mereka itu adalah musuh-musuh kita. Empati kita melahirkan tindakan pembebasan yang memberi kehidupan baru bagi mereka. Namun demikian Bapak, Ibu, dan saudari, mungkin ada yang bilang begini, bahwa kita ini telah berusaha sekuat tenaga melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu kegiatan, baik itu di jemaat dan di mana saja. Namun toh juga kita menemui kegagalan. Kita merasa sudah bekerja dan berusaha dengan baik, tapi nyatanya masih terus gagal. Kita mungkin hanya sekedar percaya bahwa dengan iman kita mampu melakukan sesuatu. Namun apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahwa kurang percaya dan terlalu banyak mengandalkan kekuatan sendiri, disitulah titik kelemahan untuk dapat melakukan transformasi bagi kehidupan itu sendiri. Boleh kita membela diri bahwa kita sudah beriman kepada Yesus, tapi Bapak, Ibu, dan saudari, Yesus juga tidak dapat disangkal manakala Ia mengatakan bahwa kita masih kurang percaya. Jika iman kita kepada Yesus sudah sepenuhnya bulat, kokoh, dan sepenuhnya mengandalkan kuasa ilahinya, meskipun dalam berbagai kesulitan dan tantangan, pasti kita akan berhasil mengatasi itu. Di dalam kesadaran iman yang sedemikian, Bapak, Ibu, dan saudariku, saat ini berlangsung persidangan ke-47
Klasis GPM Kota Ambon. Hendaknya persidangan klasis saat ini, biarlah itu berlangsung dengan terbuka pada kuasa Allah, memohon Roh Allah yang bekerja, bukan karena kemampuan kita, melainkan kita meminta hikmat Allah yang menuntun setiap kita, menuntun setiap peserta yang mengikuti persidangan ini, sehingga semua yang bicarakan di sini adalah semua yang akan memberikan transformasi, semua yang akan bernilai bagi kemanusiaan itu sendiri di tengah-tengah alam semesta ciptaan Tuhan ini. Dan semua yang ditetapkan dalam persidangan ini bersumber daripada Allah untuk melayani umatnya, melayani gerejanya bagi kemuliaan namanya di dunia ini. Allah yang diglorifikasi oleh kita sebagai gereja, sehingga kita benar-benar hanya menjadi alat Allah untuk memperluas karya penyelamatannya bagi dunia ini. Tuhan memampukan kita semua dengan Roh. Amin. Firman-Mu Tuhan pelita hati, penunjuk jalan menuju surga. Firman-Mu Tuhan terang hidupku, dalam terangnya aku bahagia. Firman-Mu Tuhan benar selalu, pemberi semangat, pelipur duka. Firman-Mu Tuhan tuntun hidupku, dalam terangnya aku bahagia. Mari jemaat dipersilakan berdiri dan bersama dengan seluruh orang percaya segala abad tempat kita mengaku iman rasuli kita secara bersama dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus dari yang benar, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Karena yang ketiga, naik ke surga, disebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tiga Kudus Tuhan, Tuhan Roh Kudus, pengampunan dosa, Tuhan dan hidup yang kekal. Amin. Mati persilakan duduk. Sembahan pujian secara berturut-turut dari Calakata Group dilanjutkan oleh Solo Julio Nulumete di Selatan.
Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, Shalom. Shalom. Ada sukacita di hari ini karena kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Satu keyakinan kami Calakate Group bahwa apapun yang kita lakukan, sepanjang kita melakukannya dalam kasih dan penyertaan Tuhan, kita selamat dalam penyertaan Tuhan. It is well with my soul by Calakate Group. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. My sin of the bliss of the glorious town, my sin and part by the whole is nailed to the cross, and I'll believe no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. And Lord, has the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as the scroll, And the trumpet shall sound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well. It is well with my soul. It is
with my soul. It is well, it is well with my soul. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. The chimes of time ring out the news, another day it's true. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, I have news for you. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. There is no night for end His light. You'll never walk alone. You're always feel at home wherever you may roam. There is no power can conquer you while God is on your side. Take Him at His promise, don't run away and hide. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. It is no secret what God can do.
cinta kasih-Mu. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Persembahan yang kami bawa asalnya dari tangan-Mu jua. Sekarang kami serahkan padamu untuk melayani kerja-Mu. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Persembahan yang kami berikan tak seimbang dengan yang diterima. Namun inilah syukur kami walaupun tak berarti. Oh Tuhan, terimalah persembahan umat-Mu selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Bukan karena upah-Mu dan bukan karena kebajikan hidup-Mu, bukan persembahan-Mu dan bukan pula hasil perjuangan-Mu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Kami bawa persembahan ini dan seluruh hidup di kaki salib Tuhan, karena Engkau persembahan yang agung, tulus dan suci menebus dosa dunia. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Tanda Tuhan bahwa kami mengharap
Kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sion Choir, dipersilakan. Terima kasih untuk semua pujian yang dibawakan oleh Bapak Ibu dan saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, kita akan ada dalam doa syafaat dan mengakhirinya kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami, Allah yang kami muliakan dalam seluruh hidup, karya, dan pelayanan kami. Kami mensyukuri akan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini, khususnya dalam persekutuan umat-Mu
Klasis GPM Kota Ambon yang pada saat ini kami akan ada dalam persidangan klasis yang ke-47. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami yang berbakti dalam pembukaan kebaktian persidangan ini. Bapak persiapkan semua supaya keberlangsungan persidangan ini pada saatnya akan berakhir juga dengan sukacita, dan semua yang akan diputuskan di tempat ini akan menjadi kekuatan bersama untuk membangun gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku, khususnya dalam lingkup pelayanan di klasis GPM Kota Ambon. Kami berdoa ya Tuhan memberkati Bapak Ketua Klasis, Sekretaris, dan seluruh perangkat MPK yang ada. Mampukan mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah semua yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk dikerjakan dapat dilakukan dengan penuh sukacita. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Demikian juga seluruh para hamba-Mu yang adalah delegasi dari jemaat-jemaat yang ada dalam lingkup pelayanan klasis GPM Kota Ambon. Tuhan memberkati mereka semua dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan dan juga dalam kebersamaan di persidangan ini. Bapak, biarlah dalam satu padu saling menopang, saling mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Semua yang dirancangkan nantinya akan dapat dilakukan bersama dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku. Para pimpinan sinode yang saat ini dihadiri oleh Ibu Wakil Ketua dan juga anggota MPH. Tuhan kiranya memberkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada para hamba-Mu ini. Sanggupkan mereka Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, supaya melalui mereka pekerjaan pelayanan-Mu, baik bagi umat-Mu yang ada di Provinsi Maluku maupun juga di Provinsi Maluku Utara, akan memperoleh berkat sukacita yang bersumber daripada-Mu. Keluarga-keluarga mereka Tuhan berkati. Kami berdoa kepada pemerintah bangsa kami dari pusat, provinsi, dan khususnya di Kota Ambon, Bapak Wali Kota yang juga berkesempatan hadir bersama dengan kami dalam kebaktian ini. Tuhan mampukan beliau dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, supaya semua yang ia kerjakan biarlah itu Tuhan mendatangkan berkat bagi kami sebagai warga kota ini. Kehidupan keluarganya pun Tuhan berkati, semua yang mereka butuhkan biarlah Tuhan Engkau penuhi itu dengan cara-Mu. Berdoa untuk persembahan syukur yang kami berikan, biarlah Tuhan Allah memberkati, menerima persembahan ini. Semoga persembahan yang kami berikan itu dapat berguna untuk memperluas pekerjaan pelayanan-Mu di gereja-Mu, Gereja Protestan Maluku. Kami berdoa bagi kami semua yang turut dalam mendukung kebaktian di saat ini. Tuhan memberkati majelis jemaat, kolektan, tim musik, penata sound system, dan kami sebagai umat-Mu yang turut dalam pengisi pujian, bahkan juga pendukung liturgi. Biarlah semua talenta yang Tuhan berikan kepada kami dapat kami gunakan untuk mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, bahkan seluruh hidup kami akan menjadi persembahan untuk memuliakan Tuhan dan pekerjaan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan mendoakan sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, lepaskanlah kami dari Bapak, Ibu, dan saudara semua dipersilakan berdiri. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik, bahwa Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dipercayai di dalam dunia,
yang ke dalam kemuliaan, dialah Yesus yang harus kita beritakan. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga baku, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, amin. Mari silakan duduk dan silakan berdoa syukur. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu dan Saudara semua. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat pagi. Yang terhormat Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Yang kami hormati penjabat Wali Kota Ambon, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, pimpinan OPD lingkup Kota Ambon. Yang kami banggakan, peserta persidangan klasis Kota Ambon ke-47, hadirin dan para undangan. Acara pembukaan persidangan klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon ke-47 dimulai. Acara ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama penyampaian laporan Ketua Panitia. Dengan hormat, Bapak Alphonse, disilahkan. Bapak Ibu hadirin semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Yang terhormat seluruh Majelis Pekerja Harian Sinode GPM Provinsi Gereja Protestan Maluku, yang kami hormati pejabat Wali Kota Ambon Bapak Bodewin Watimena beserta SKPD Pemerintah Kota Ambon, yang kami hormati Bapak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liase, yang kami hormati Bapak Dandim 1504 Ambon, Bapak Ibu para undangan, Bapak Ibu saudara-saudari peserta persidangan klasis ke-47 klasis GPM Kota Ambon yang kami muliakan. Patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, karena atas anugerah dan penyertaannya kita diperkenankan untuk berkumpul dan bersekutu di gedung Gereja Nafiri Sion, Jemaat GPM Sion, untuk mengikuti acara pembukaan dan persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon tahun 2023 di saat ini. Hari ini, Minggu, tanggal 26 Februari 2023, di bawah sorotan tema Beritakanlah Tuhan, rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Sidang ke-47 klasis GPM Kota Ambon dapat berlangsung di gedung Gereja Nafiri Sion Jemaat GPM Sion klasis Kota Ambon. Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Ibu, para undangan dan peserta persidangan yang saya hormati. Laporan panitia pelaksana sidang ke-47 GPM Kota Ambon adalah sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. Pelaksanaan persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon didasari pada 1. Keputusan persidangan klasis GPM Kota Ambon ke-46 tahun 2022. 2. Keputusan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon nomor 12 garing SKEP strep KKA garing D titik 14 garing 03 garing 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana sidang ke-47 klasis Kota Ambon tahun 2023 yang dipercayakan kepada Jemaat GPM Sion dengan jumlah personil 75 orang ditambah PHM Jemaat GPM Sion selaku pembina. 2. Maksud dan tujuan persidangan. Persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon dilaksanakan sebagai wadah untuk mengevaluasi program-program pelayanan dan keuangan klasis Kota Ambon yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022 serta menyusun dan menetapkan program-program pelayanan dan keuangan klasis Kota Ambon di tahun 2023. Demi kelancaran persidangan ke-47 ini, panitia telah menyiapkan seluruh materi persidangan dan telah mendistribusikan
kepada seluruh peserta yang berada di lingkup klasis Kota Ambon sebanyak 21 jemaat. Semoga dalam persidangan ke-47 ini dapat berlangsung dengan baik sebagai wujud dari keluarga Allah. Yang ketiga, peserta persidangan. Adapun peserta yang mengikuti persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon ini berjumlah 157 orang yang terdiri dari peserta biasa 84 orang, peserta luar biasa 73 orang yang berasal dari Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dan utusan dari jemaat-jemaat di lingkup pelayanan klasis GPM Kota Ambon. Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Ibu, para undangan dan peserta persidangan yang saya hormati, selama persidangan ini berlangsung, panitia juga telah menyiapkan pos kesehatan yang didampingi oleh tenaga dokter dan perawat yang berasal dari dalam jemaat GPM Sion sendiri. Untuk itu, apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari khususnya peserta sidang yang merasa kondisi badannya terganggu, dapat mengunjungi pos kesehatan dimaksud yang telah disediakan di samping gedung Gereja Nafiri Sion ini. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Sidang ke-47 klasis GPM Kota Ambon berlangsung di gedung Gereja Nafiri Sion Jemaat GPM Sion klasis GPM Kota Ambon pada hari ini tanggal 26 Februari 2023, dan panitia yang telah melaksanakan arahan Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon untuk menyiapkan pelaksanaan prasidang pada tanggal 18 Februari 2023 di gedung Gereja Maranatha. Majelis Pekerja Harian Sinode, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Bapak Ibu para undangan dan peserta persidangan yang saya hormati, dalam pelaksanaan persidangan ke-47 ini, panitia menyadari sungguh bahwa keterbatasan daya tampung Gereja Nafiri Sion kami ini, maka panitia telah menyiapkan tempat pendukung persidangan, yaitu pada gedung Gereja GPI Irene dan rumah keluarga-keluarga untuk rapat komisi, serta untuk snack dan makan bertempat di rumah keluarga Bapak Pendeta Nus Patinama. Kami mohon maaf bila ada ketidaknyamanan dalam proses ini. Yang kelima, pembiayaan. Demi terselenggaranya persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon ini, panitia telah mengalokasikan dana sejumlah 218 juta rupiah yang terdiri dari 1. Subsidi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, 2. Subsidi Majelis Jemaat GPM Sion, 3. Bantuan dari pemerintah Kota Ambon, 4. Bantuan dari anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi Maluku, dan DPRD Kota Ambon. Dan yang kelima, para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga bantuan dari seluruh jemaat GPM Sion, tanggungan bersama untuk komisi dari 21 jemaat seklasis Kota Ambon, proposal, dan usaha-usaha lainnya. Yang keenam, penutup. Panitia sangat menyadari bahwa sejak persiapan hingga pelaksanaan persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon saat ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan pada kesempatan ini saya atas nama panitia pelaksana Majelis Jemaat dan segenap umat GPM Sion mengucapkan terima kasih yang tulus dan dalam kepada 1. Ketua dan seluruh Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk bagi terlaksananya persidangan ke-47 klasis Kota Ambon ini. 2. Pejabat Wali Kota Ambon dan jajaran pemerintah Kota Ambon yang telah memberikan bantuan. 3. Ibu Novita Anakota, anggota DPD RI yang telah memberikan bantuan. Yang keempat, Ibu Mercy Barnes, anggota DPR RI yang juga memberikan bantuan kepada panitia. Yang kelima, Bapak Henry Klewerisa, anggota DPR RI yang telah membantu panitia. 6. Bapak Anos Yermias, anggota DPRD Provinsi Maluku yang juga membantu panitia.
Yang ketujuh, Bapak Melkianus Serdekut, anggota DPRD Provinsi Maluku yang juga telah membantu panitia. Yang kedelapan, Bapak Oni Watimena, anggota DPRD Kota Ambon yang juga telah memberikan bantuan. Yang kesembilan, Bapak Roni Sapulete, Korwil Maluku Utara, Partai Kebangkitan Nusantara yang juga telah memberikan bantuan kepada panitia. Yang ke-10, Bapak Sandi Watimena yang juga telah memberikan bantuan kepada panitia. Yang ke-11, Bapak Ibu donatur serta Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu atas dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material secara sukarela dan sukacita. Yang ke-12, Ketua dan Majelis Jemaat GPM Sion yang selalu mendampingi semua kegiatan dan kerja-kerja panitia. 13, warga Jemaat Sion yang telah membantu dan bekerja bersama dengan panitia. 14, teman-teman media yang juga telah membantu kita di hari ini dalam pelaksanaan sidang melalui live streaming. Dan yang terakhir, kepada Bapak Babin Kamtibmas, terima kasih atas bantuan untuk mengatur jalannya transportasi menuju persidangan ini. Kami tidak dapat membalas semua bantuan kebaikan dan ketulusan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami hanya berdoa, semoga Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberikan Bapak Ibu Saudara-saudari bersama keluarga anugerah dan berkat yang melimpah. Selanjutnya, atas nama panitia, mendahulunya saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya selama persidangan ini berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Namun percayalah bahwa selaku panitia kami berupaya optimal memberikan pelayanan yang terbaik bagi suksesnya persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami panitia pelaksana memohon kesediaan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku untuk pada saatnya dapat memberikan arahan sekaligus dapat membuka secara resmi acara persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon. Kami juga memohon kesediaan Bapak Pejabat Wali Kota Ambon kiranya pada saatnya dapat memberikan sambutan pada persidangan yang mulia ini. Demikian laporan panitia pelaksana. Semoga Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Akhirnya, terimalah moto kebersamaan kita, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. In Memoriam dilanjutkan dengan pidato Ketua Klasis Gereja Protestan Maluku Kota Ambon. Dengan hormat, Pendeta Nick Rutumalesi, disilahkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya persilahkan Bapak dan Ibu berdiri. Marilah dengan seluruh kesadaran dan kerendahan hati kita menundukkan kepala dan kita berdoa untuk setiap orang yang telah memberikan kehidupannya bagi kelangsungan pekerjaan pelayanan gereja dari waktu ke waktu. Bahkan bagi teman-teman para pelayan secara khusus yang telah kembali ke hadirat Allah Bapa di sorga selama tahun pelayanan 2022. Semoga keluarga mereka semua dikuatkan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. In Memoriam mulai.
selesai. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Izinkan saya untuk menyapa dengan penuh kasih Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku yang hari ini dihadiri oleh Wakil Ketua 1, Pendeta Nyonya Leni Bakrebesi, dan anggota MPH Penatua Nyonya Betty Sahertian. Pak Penjabat Wali Kota Ambon, Dr. Andus Bodewin Watimena MSI, Pak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pak Kapolres, terima kasih banyak hari ini hadir karena saya catat selama 8 tahun saya memimpin persidangan ini, baru hari ini dihadiri oleh Pak Kapolresta atau dulu Pak Kapolres. Makasih Pak untuk kehadirannya. Yang saya kasihi Pendeta Dr. John Saimima, sekaligus mewakili seluruh pelayan, kami ingin menyampaikan selamat atas anugerah jabatan Dekan Fakultas Teologi Hukum di beberapa hari kemarin. Bapak Ibu para tamu undangan, rekan-rekan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, peserta sidang ke-47 Klasis GPM Kota Ambon, Majelis Jemaat GPM Sion, panitia pelaksana persidangan, dan seluruh jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, sekaligus sebagai hamba dan pelayan di gerejanya yang kudus, saya mengajak kita semua untuk marilah kita memanjatkan rasa syukur dan pujian kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, yang telah memperkenankan kita semua untuk hidup dan berkarya sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Hadirin dan undangan yang saya hormati, kita bersyukur juga oleh karena sebagai gereja kita dimungkinkan untuk melaksanakan tanggung jawab persidangan gerejawi tahun 2023, baik di tingkat jemaat yang semuanya bisa kita selesaikan dengan baik, maupun di tingkat klasis yang hari ini akan kita selenggarakan. Majelis Pekerja Harian Sinode, pejabat Wali Kota Ambon, hadirin dan undangan yang Tuhan Yesus kasihi, mencermati setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi di sekitar gumul yang kita hadapi, maka kita disadarkan bahwa tugas dan tanggung jawab kesaksian dan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh segenap aparatur gereja tidak akan pernah selesai. Persoalan dan tantangan itu akan selalu ada, dan karena itu kita dituntut untuk selalu siuman dan tanggap menghadapi semua perubahan dimaksud, agar kita tidak tertinggal serta dapat terus berbenah untuk menyelesaikan satu berikut yang lain dengan pertolongan Roh Kudus. Hadirin dan undangan yang saya hormati, dengan pertolongan Tuhan dan dukungan serta kerjasama semua pihak, baik di tingkat klasis maupun di jemaat, maka kita boleh menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan di tahun 2022. Walaupun harus kita akui bahwa itu pun masih jauh dari kesempurnaan. Kita masih harus berbenah lagi secara terus-menerus dan terencana, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita akan menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Pembenahan dimaksud baik dari aspek kapasitas sumber daya pelaksana pelayanan, sistem dan mekanisme perencanaan, maupun manajemen pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Serta yang tidak bisa kita abaikan adalah juga kapasitas spiritualitas dari segenap kita yang tercermin pada aspek
ketaatan, kesetiaan, dan penyerahan diri kepada Allah yang empunya pekerjaan ini. Memasuki pergumulan pelayanan di tahun 2023 ini, maka beberapa hal kami catat dan harus disebutkan sebagai pekerjaan rumah yang masih harus mendapat perhatian dan penanganan kita bersama. Yang pertama, masih terdapat beberapa jemaat yang masih mengalami kendala dalam penyelesaian dana sharing, baik yang tercatat sejak 2016 sampai 2021 maupun tunggakan pada tahun 2022. Beberapa jemaat telah berbenah di tahun 2022, namun itu belum cukup signifikan untuk merubah besaran beban dan tanggungan serta tunggakan dimaksud. Diharapkan untuk tahun ini sampai dengan tahun 2025 dapat diselesaikan secara bertahap dan menyeluruh berbagai beban yang masih saja menjadi hutang kita bagi gereja ini. Yang kedua, masih ditemukan ketidakkonsistenan kita di dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan program, serta evaluasi dan monitoring, serta manajemen pengawasan, yang pada akhirnya berakibat juga pada evaluasi kita secara menyeluruh terhadap Renstra dan PIPRIP GPM. Ibu Wakil Ketua, perlu kami informasikan bahwa dalam kaitan dengan aspek ini, Klasis Kota Ambon untuk tahun 2022, range capaian prosentasi untuk pelaksanaan program itu berkisar antara 55 sampai 86%. Dan capaian anggaran kita untuk Klasis Kota Ambon itu 90% dan rata-rata seluruh jemaat bermain di range itu. Nah, ada banyak sebab oleh karena itu. Tetapi paling tidak hal yang harus kita ingat ialah mari kita menatanya dengan pendekatan-pendekatan yang lebih akurat. Yang ketiga, kemampuan untuk memahami dan menjadikan regulasi gereja sebagai sandaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pelayanan harus terus diusahakan dan ditingkatkan, sehingga akan semakin menolong kita dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di berbagai aras pelayanan gereja, teristimewa di klasis dan di jemaat-jemaat. Artinya, catatan ini hendak mengingatkan kita bahwa sebagai perangkat pelaksana pelayanan untuk menguasai dan memberlakukan secara tepat seluruh regulasi gereja adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga dengannya kita memastikan gerak pelayanan kita sesuai dengan seluruh agenda gerejawi yang telah diputuskan. Semua ini mungkin masih sebagian kecil saja dari berbagai tanggung jawab yang akan kita kerjakan sekarang dan nanti. Tetapi keberanian kita untuk selalu melakukan evaluasi dan terus berbenah akan menjadi kekuatan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan lewat gerejanya bagi kita. Hadirin dan undangan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya untuk di kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas segala dukungan dan bantuan bagi kami, Majelis Pekerja Klasis, dalam pelaksanaan tanggung jawab pelayanan ini. Yakni yang pertama, kepada Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, untuk kepercayaan dan pendampingan bagi kami selama tahun-tahun pelayanan yang telah dijalani sampai dengan hari ini. Pemerintah Kota Ambon, Pak Pejabat Wali Kota Ambon dan seluruh jajaran, termasuk Bapak dan Ibu Kepala-Kepala OPD dan badan-badan di tingkat pemerintah Kota Ambon, untuk berbagai dukungan dan kerjasama sebagai mitra yang sejajar guna melayani kepentingan masyarakat Kota Ambon. Rekan-rekan Majelis Pekerja Klasis, para sekretaris bidang, para pegawai di lingkup kantor Klasis Kota Ambon, berbagai panitia dan tim kerja di lingkup kantor Klasis,
bahkan kru Maranatha. Mereka yang selama ini telah terlibat di sana, yakni penata sound, penata multimedia, pemain musik, kolektan, dan juga singers. Bahkan ada banyak orang yang turut terlibat menjalankan tanggung jawab itu di Gereja Maranatha. Pimpinan TNI dan Polri di lingkup Klasis Kota Ambon, Pak Kapolresta dan Pak Dandim bersama jajaran, atas seluruh dukungan yang telah menghadirkan damai dan sejahtera, hidup yang aman bagi kehidupan bersama di kota ini. Para pendeta dan pegawai non-pendeta, penatua dan diaken, pengurus organisasi dan wadah pelayanan, para pengasuh, tuagama, serta berbagai badan pembantu pelayanan di tingkat jemaat yang telah turut serta menopang tugas-tugas pelayanan selama ini. Seluruh warga GPM yang tersebar di 21 jemaat di Klasis Kota Ambon, terima kasih untuk kesetiaan dan ketaatan serta keyakinan iman untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus lewat Gereja Protestan Maluku. Majelis Jemaat Sion, Panitia Pelaksana Persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon, serta seluruh jemaat untuk kerja luar biasa mempersiapkan persidangan ini dan dukungan bagi kelangsungan persidangan ini sampai dengan selesai. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika selama tahun pelayanan 2022, bahkan selama tahun-tahun abdi kami di Klasis Kota Ambon, ada yang salah dan kurang sempurna dilakukan. Permohonan maaf ini mau saya sampaikan secara khusus untuk Pak Pejabat Wali Kota Ambon dan juga Pak Sekda, Pak Sekot. Di 2 minggu kemarin oleh karena upaya kami untuk memberlakukan ketentuan peraturan organik tentang ketatacaraan gerejawi, maka kesediaan Bapak berdua untuk hadir di persidangan jemaat Immanuel dan Shalom terpaksa tidak sampai terlaksana. Tidak ada persoalan yang berkaitan dengan soal-soal pribadi atau sejenisnya, Pak. Yang ada cuma upaya kami untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di Klasis Kota Ambon melakukan seluruh gerak pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Karena itu sekali lagi kami memohonkan maaf secara khusus kepada Pak Pejabat Wali Kota Ambon dan Pak Sekot atas seluruh proses yang telah berlangsung itu. Bapak dan Ibu, secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih di penghujung pidato ini yang mungkin sekaligus akan menjadi pidato terakhir dari saya berdiri di sini sebagai Ketua Klasis tahun 2023 ini, kepada yang pertama Pendeta Cak Patipelohi. Ada ya? Saya minta Pak Pendeta Cak berdiri. Ya, berdiri saja Pak, sampai saya bilang duduk baru duduk. Pendeta Sami Hatu. Pendeta Sami? Oh, ini upcare sebelum waktu. Pendeta Yati Salawane. Pendeta Otis Koritelu. Ya, ini Ibu Wakil lagi di Jakarta untuk mendampingi istri yang lagi kemo. Pendeta Yanes Toisuta, izin juga ya? Oh di luar, Bapak Anes masuk di pintu sedikit ya. Pendeta In Patinasarani, Pendeta Andi Uspesi, Pendeta Pin Hatalaibesi. Ada ya? Ya, ini semua adalah teman-teman sekerja
kakak dan adik yang di tahun ini akan menyelesaikan pekerjaannya sebagai pegawai organik, tapi sekaligus sebagai ketua majelis jemaat dan pendeta jemaat di Klasis Kota Ambon. Saya memang mengundang mereka khusus berdiri karena sidang ini akan menjadi sidang yang terakhir bagi mereka dan juga bagi saya. Artinya kalau masih ada napas, itu berarti kita masih bisa baku dapat lagi. Tapi kalau napas sudah diberhentikan, maka otomatis sidang ini akan menjadi sidang yang terakhir sekaligus menutup lembar kerja dalam persidangan gerejawi selama kurang lebih 8 tahun ini. Terima kasih Bung dan Usi yang telah melayani sampai pada waktunya nanti pensiun dengan damai dan sejahtera. Silakan duduk. Sebelum menutup pidato ini, saya mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5 yang selalu menjadi semangat ketika menghadapi berbagai beban. Beritakanlah firman. Sedialah waktu atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Benarlah kata firman ini. Marilah kita kerjakan tugas dan panggilan pelayanan ini, baik waktu sehat maupun sakit, baik waktu senang maupun sedih. Sabarlah dan setialah. Dengan begitu, kita layak menjadi hamba dan pelayannya, sekarang dan sampai nanti. Akhirnya, saya mohon kesediaan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM untuk berkenan memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi persidangan ke-47 Klasis Kota Ambon saat ini, dan juga Bapak Penjabat Wali Kota Ambon untuk berkenan memberikan sambutan pada waktunya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Salam. Gereja Protestan Maluku, itu anugerah Tuhan yang terindah, tersebar di pulau-pulau untuk hartakan kabar sukacita. Gereja Protestan
Bapak dan Ibu, selanjutnya akan kita dengarkan bersama arahan MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon. Dengan hormat Ibu Pendeta Leni Bakarbesi Rangkoratat STH, disilahkan. Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, selamat pagi, Shalom, Tabea. Yang kami hormati dan kasihi Majelis rekan MPH Sinode GPM, Penatua Dr. Betty Sahertian, yang kami hormati dan kasihi Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, yang kami hormati dan kasihi pejabat Wali Kota Ambon, yang kami kasihi dan kami hormati Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, yang kami hormati dan kasihi pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon yang berkenan hadir, yang kami hormati dan kasihi Pendeta Dr. John Saimima MSc, yang hari ini menjadi pelayan kebaktian pembukaan sidang Klasis GPM Kota Ambon yang ke-47. Rekan-rekan Sekretaris Bidang dan Badan Pembantu Pelayanan Seklasis Kota Ambon, dan rekan-rekan Ketua Majelis Jemaat dan Pendeta Jemaat Seklasis Kota Ambon yang kami kasihi, Ibu Bapak para peserta sidang ke-47 Klasis Kota Ambon yang kami banggakan, Majelis Jemaat GPM Sion, dan para undangan yang tidak sempat kami sebut satu persatu, panitia pelaksana sidang ke-47 Klasis GPM Kota Ambon yang kami kasihi, Ibu Bapak warga jemaat yang kami hormati dan kami kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah kita persembahkan syukur, pujian dan hormat kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja. Sebab di tengah berbagai dinamika, masalah, dan tantangan bergereja dan problem-problem bencana ekologis yang masih terjadi di hamparan kepulauan nan indah ini, kasih-Nya tetap kita alami dan cintanya memelihara kita. Tangan-Nya tetap memeluk sehingga kita aman di tengah hamparan laut dan pulau maha luas ini. Sehingga kita masih diperkenankan Tuhan untuk terus melayani di Gereja Protestan Maluku. Hingga hari ini kita masih dan juga diperkenankan masuk dalam perayaan Minggu Sengsara yang kedua, Infokafit. Hadirin yang kami hormati, laut pulau sebagai konteks gumul Gereja Protestan Maluku, desa kota sebagai lokus hidup jemaat-jemaat, pesisir pegunungan
pelosok pedalaman sebagai sakramentum Tuhan, meyakinkan kita bahwa dalam irama dan dinamika alam pun Tuhan menyatukan kita. Sehingga lautan adalah simbol tangan Tuhan yang memeluk kita menjadi satu. Sebab itu, kesatuan gereja adalah sesuatu yang berharga dan harus pula dirawat di jemaat-jemaat sebagai wujud kesatuan yang tidak mudah diputuskan dan dilepaskan, tidak mudah dihancurkan dan dipisahkan. Karena sebagai gereja, kesatuan di antara kita didasarkan pada kesatuan Allah sebagai Allah Maha Esa, Allah yang satu dan tidak terbagi-bagi. Pada perspektif itu, saatnya kita menjadikan kemitraan jemaat-jemaat lebih fungsional, inovatif dan kreatif. Karena jemaat-jemaat GPM dengan sendirinya sudah menjadi kekuatan spiritual, sosial, dan ekonomi. Sebagai kekuatan spiritual, jemaat-jemaat GPM merupakan persekutuan iman yang terbuka atau inklusif, membangun tatanan keagamaan yang pluralis di tengah konteks Maluku Utara di Indonesia yang multikultural. Di jemaat-jemaat kita, suasana pembinaan iman terbangun melalui semua bentuk pelayanan gereja yang perlu terus dibina agar berlangsung sesuai dengan ajaran dan tradisi iman GPM sebagai gereja Protestan yang bermisi di tengah konteks laut pulau itu. Karena itu para pelayan perlu menaruh perhatian yang serius terhadap bentuk-bentuk pembinaan umat dan pelayanan Gereja Protestan Maluku guna mendorong kemandirian jemaat bersaksi, bersekutu, dan melayani sebagai GPM. Dalam konteks sosial dan ekonomi, jemaat-jemaat GPM ada pada mata rantai sosial ekonomi yang harus dihubungkan. Perlu ada mata rantai yang dibuat secara sengaja dan terencana melalui strategi kemitraan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan sumber daya manusia pedesaan, kualitas ekonomi rumah tangga, jaringan pemberdayaan di berbagai bidang, literasi budaya lokal, jaringan advokasi masyarakat dan kebijakan publik, komunikasi politik dan pembinaan demokrasi warga, daya dorong pelestarian bumi sebagai sakramentum Tuhan. Secara strategi, hal itu harus dipikirkan dalam sidang gerejawi ini dengan melihat pada potensi jemaat-jemaat atau klasis yang ada. Baik dari sisi sumber daya umat atau warga gereja profesi maupun sumber daya alam ekonomi, sehingga program kemitraan internal gereja yang harus dikedepankan dengan turut melibatkan komponen gerejawi lainnya, misalnya Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Di sisi lain, klasis-klasis pada satu wilayah sudah harus mengintegrasi dirinya melalui koordinator klasis untuk memainkan peran tersebut sambil mendorong interkoneksi dengan klasis pada wilayah lain. Hadirin yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan, sidang gerejawi dalam masa sinode tahun 2021-2025 ini dilaksanakan dalam semangat teologis pada tema "Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu." Dan pada tahun 2023 ini, subtema kita adalah memperkuat gereja dan pembangunan demokrasi serta hidup bersama yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman.
Artinya, GPM diminta untuk melaksanakan amanat misi damai sejahtera, sambil menumbuhkan pengharapan yang kuat dalam hidup umat, serta memperkuat gereja melalui peran nyata umat, mendukung tiap bentuk amanat pelayanan gereja, sembari tetap memperkuat masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan hak demokrasinya di tengah arus perubahan demokrasi lokal maupun nasional. Di tengah dinamika perkembangan dan perubahan zaman, GPM harus bisa menjawab tantangan era baru, yakni era digitalisasi melalui strategi pemberitaan Injil di atas dasar kebenaran dan perilaku etis Injili, supaya keutuhan dan keharmonisan hidup antar masyarakat dan antar umat beragama tidak retak karena hoaks dan ujaran kebencian. Hadirin yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah bersama-sama menetapkan langkah-langkah terukur untuk membenahi sistem bergereja di satu sisi, tetapi juga bentuk respons gereja atas kebutuhan internal dan tantangan eksternal. Itulah sebabnya kami perlu mengingatkan kita secara bersama-sama untuk dalam sidang ini, pertama, menjadikan data sebagai basis analisis kebutuhan pelayanan gereja. Sebab itu perlu usaha bersama memutakhirkan database melalui aplikasi MSIPT atau MSIPT, sebab data-data itu penting untuk menyusun dokumen perencanaan baru melalui PIPRIP 2025-2035 dasawarsa berikut. Sebuah PIPRIP yang mempersiapkan dan membawa GPM masuk ke satu abadnya di tahun 2035 yang akan datang. Hal yang sama pun diharapkan pada aplikasi pengelolaan BMG atau barang milik gereja, dan nanti pada aplikasi e-program Moneva dan e-budgeting GPM. Kedua, tingkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap semua bentuk pelayanan gereja dengan memaksimalkan peran badan pembantu pelayanan di klasis dan jemaat-jemaat. Beberapa langkah strategi ke arah itu adalah mengorganisasi potensi warga gereja profesi guna membantu program pengembangan di jemaat-jemaat, terutama pada sektor pendidikan dan ekonomi. Pengawasan dan pembinaan internal terhadap manajemen program dan keuangan gereja harus dijadikan prioritas kepemimpinan dan pelayanan di jemaat, klasis, dan sinode. Dan jika ini dilaksanakan secara baik, kita dapat menumbuhkan terus rasa memiliki dan rasa keterpanggilan kita terhadap misi Tuhan di gereja ini. Sesuai dengan salah satu isi pidato Ketua Klasis yang mengingatkan sidang yang terhormat ini. Tetapi juga terlebih khusus kepada para pemimpin jemaat yang adalah otorisator di jemaat masing-masing terkait dengan tanggung jawab jemaat-jemaat kepada Gereja Protestan Maluku ini. Dari tahun 2021 sampai dengan 2023 ini, klasis GPM Kota Ambon memiliki catatan yang harus diperhatikan untuk dapat diselesaikan di dalam doa dan harapan sebagai bukti dukungan jemaat-jemaat di pusat klasis, di pusat sinode GPM untuk lebih care tetapi juga peduli terhadap Gereja Protestan Maluku. Yang ketiga, sebagai bentuk kesiapan gereja mengantisipasi perubahan
konstelasi ekonomi nasional dan global, serta komitmen untuk memelihara ekosistem melalui usaha ekonomi yang ramah lingkungan, kami berharap agar GKM yang meliputi gerakan keluarga menanam, gerakan keluarga menyiram, dan gerakan keluarga memasarkan dapat diimplementasi sebagai gerakan gerejawi, supaya setiap rumah tangga jemaat kita tangguh secara ekonomi. Yang keempat, peliharalah keseimbangan ekosistem dengan menggalakkan program-program yang berpihak kepada bumi sebagai sakramentum Tuhan dan perut bumi sebagai rahim ilahi, tempat hidup manusia dan seluruh makhluk dan potensi kekayaan di dalam perut bumi. Untuk itu tumbuhkanlah jaringan advokasi secara meluas supaya kita mendapat dampak positif dari semua upaya pengelolaan potensi sumber kekayaan alam dengan tidak meninggalkan beban kepada anak cucu. Di sisi lainnya, tumbuhkan partisipasi masyarakat setempat atau lokal responder pada kejadian-kejadian bencana alam yang terjadi. Sambil kita galakan partisipasi bersama gereja, baik untuk kita di Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga saudara-saudara di pulau-pulau lainnya. Yang kelima, jaga keutuhan dan soliditas gereja sebagai satu tubuh Kristus. Sebab itu hindari pemahaman sempit, unit sentrisme, sektoralisme, jemaat sentrisme, dan hiduplah dalam kesatuan satu dengan lain, sesuai fungsi yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pada awal tahun ini ada pemekaran dan pelembagaan jemaat, yakni Jemaat GPM Somlaki menjadi Jemaat GPM Somlaki, Jemaat Damai, dan Jemaat Sejahtera, Klasis Tanimbar Selatan. Dan Jemaat GPM Rehobot menjadi Jemaat GPM Rehobot dan Sumber Kasih, yang hari ini dilaksanakan akta pemekaran di Klasis Pulau Ambon. Ini adalah tanda bahwa misi pekabaran Injil GPM terus bertumbuh dan ada orang baru yang hidup, organ baru yang hidup dalam kesatuan tubuh Kristus yang utuh. Hal yang sama harus dipahami pula dalam konteks pemekaran unit dan sektor pelayanan. Sebab masih saja ada unit-unit dan sektor-sektor serta jemaat-jemaat yang tetap ada dan selalu mengedepankan, mempertahankan fanatisme unit, sektor, dan juga jemaat-jemaatnya. Sehingga jika ada upaya-upaya gereja untuk pemekaran, maka timbullah gejolak. Tapi sebetulnya kita harus pahami dari pemahaman teologis bahwa Injil yang diberitakan terus merambat, menumbuhkan pertumbuhan-pertumbuhan baru di dalam organ-organ pelayanan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keenam, gereja harus membangun komunitas harapan atau komunitas penyembuh di tengah berbagai masalah dan penderitaan jemaat. Sebab itu perhatian dan pelayanan kepada jemaat korban bencana alam dan konflik sosial tetap menjadi salah satu prioritas kita, dan pelayanan kepada kelompok inklusif, yaitu warga jemaat difabel dan sada. Kami harus menyampaikan terima kasih kepada Klasis GPM Kota Ambon yang terus berkontribusi memberikan dukungan terhadap korban-korban bencana alam, tapi juga bencana sosial atau konflik sosial, baik itu di Kariu, di Ngurdu, dan juga di
K. Pelayanan kita harus ditingkatkan dalam kesadaran sebagai bentuk kepedulian bahwa saudara-saudara kita yang kaum difabel dan sada pun mereka bisa memberi kontribusi positif bagi tugas misi Injil Kristus dalam aspek yang luas dan terbuka. Sebab itu gereja harus melayani mereka dan menjadi gereja yang ramah anak, ramah pada kelompok inklusi, dan melawan tindak pelecehan seksual dalam segala bentuknya terhadap anak dan perempuan yang semakin hari semakin merajalela. Yang ketujuh, peliharalah kasih persaudaraan dengan semua orang. Bekerja samalah dengan pemerintah dan semua elemen bangsa lainnya. Hiduplah dalam keramahan dengan semua orang tanpa membedakan agama, suku, ras, dan bahasa, supaya kita semua menjadi satu di dalam bangsa yang majemuk ini. Kesatuan ini yang membuat kita kuat untuk memainkan peran strategis di tengah bangsa Indonesia. Sebab itu, jangan biarkan orang atau pemikiran lain manapun meruntuhkan nilai persaudaraan yang luhur dari dalam budaya kita di Maluku dan Maluku Utara, supaya kita tidak mengulangi kebodohan kita di masa silam. Hadirin yang kami hormati, akhirnya MPH Sinode GPM atas nama seluruh gereja ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang tinggi kepada Klasis GPM Kota Ambon atas capaian-capaian hasil yang bermutu dan kualitas atas seluruh penyelenggaraan pelayanan yang telah dicapai masa pelayanan tahun 2022. Terima kasih kepada seluruh aparatur pelayan di tingkat klasis sampai ke jemaat-jemaat, sampai kepada unit-unit pelayanan basis pelayanan Gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon ini. Dan secara khusus, terima kasih dan penghargaan kami harus sampaikan kepada Ketua Klasis Kota Ambon. Memang belum waktunya, ya, masih juga bertugas sampai bulan September. Tapi forum yang resmi di level klasis hari ini adalah menjadi momentum terakhir pertanggungjawaban pelayanan sebagai pimpinan klasis di Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nik Rutumalesi atas seluruh pelayanan yang telah dilakukan. Walaupun dalam kondisi kesehatan yang sering kurang stabil, tapi semangat, tapi juga di dalam kesadaran yang takut kepada Tuhan pemilik pekerjaan Tuhan ini, tetapi juga dalam ketaatan dan kesetiaan, selalu melayani. Ini menjadi spirit, tetapi juga nilai yang diwarisi bagi kakak kita kekasih ini. Tapi juga kepada kedelapan kakak kekasih kami yang sudah bahkan yang akan pensiun dalam kurun waktu tahun pelayanan 2023 di Klasis Kota Ambon ini. Terima kasih atas seluruh karya menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan ini. Demikianlah yang perlu kami sampaikan sebagai arahan gereja kepada kita semua dalam sidang gerejawi yang kudus ini. Sebagai pelayan khusus, kita tetap harus kedapatan setia melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai hamba Kristus yang melayani jemaat dengan hati
yang tulus murni. Supaya Kristus dimuliakan dalam tutur kata dan tingkah laku kita di hadapan banyak orang. Maka selaku hamba Yesus Kristus yang diutus melayani sebagai Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, saya mengaktakan dibukanya persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetaplah setia tunaikan tugas sesuai moto kita. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Mohon kesediaan Bapak Penjabat Wali Kota Ambon, Bapak Kapolresta, Ketua Klasis Kota Ambon, Ketua Majelis Jemaat GPM Sion, dan Ketua Panitia untuk mendampingi MPH Sinode Gereja Protestan Maluku dalam melakukan pembukaan persidangan klasis secara resmi. Bapak dan Ibu disilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan penjabat Wali Kota Ambon. Dengan hormat Bapak Dr. Andes Bodewin Watimena, MSI, disilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati dan kasihi Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ibu Wakil Ketua 1, Ibu Pendeta Nyonya Leni Bakar Besi, dan Ibu Penatua Betty Saertian. Yang saya hormati dan kasihi Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Bapak Ketua beserta seluruh anggota MPK, Pak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Liasi yang saya hormati, anggota DPRD Provinsi atau Kota Ambon yang mungkin saja berkenan hadir, yang saya hormati
pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon yang hadir bersama saya pada kesempatan ini, Bapak Pendeta Dr. John Saimima, Dekan Fakultas Teologi yang baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu, sekaligus rekan saya di Panitia Hari Besar Gerejawi Sinode. Selamat dan terima kasih atas firman yang telah ditaburkan bagi kami di saat ini, Pak Pendeta. Yang saya hormati dan kasihi para peserta persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon, yang adalah para ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan seluruh majelis jemaat yang ditunjuk sebagai peserta sidang yang saya hormati, panitia persidangan ke-47 klasis Kota Ambon, Pak Alfons dan teman-teman, secara khusus ketua majelis jemaat GPM Sion dan seluruh perangkat pelayan, terima kasih Pak atas kesediaan untuk mengundang kami, termasuk panitia dan juga ya panitia yang mengundang kami, tetapi juga kesediaan menjadi panitia adalah bukti bahwa jemaat ini turut memberikan sesuatu untuk Ambon yang kita cintai. Hadirin dan undangan serta warga jemaat yang berbahagia, mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Bapa di sorga, Allah Sang Pemberi hidup, yang dalam kemahakuasaannya, bahkan dalam kehendak bebasnya, terus setia menuntun dan menyertai kita selaku umatnya. Dan di pagi ini, di hari Domingo, hari Tuhan yang kudus ini, kita diberikan kesempatan berkumpul bersama di gedung gereja Nafiri Sion ini untuk menghadiri acara pembukaan persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah kota mau berterima kasih kepada Gereja Protestan Maluku melalui klasis-klasis jemaat-jemaat yang sampai dengan hari ini masih memberikan kesempatan bagi kami lewat mimbar-mimbar gereja untuk menyampaikan berbagai hal yang menjadi gumulan kami, dan kami titipkan juga supaya bisa menjadi gumulan Gereja Protestan Maluku. Saya mau sampaikan bahwa pemerintah kota tidak akan pernah menggunakan mimbar ini untuk kepentingan yang lain selain menyampaikan apa yang ini kami sampaikan kepada masyarakat Kota Ambon, dalam hal ini umat Gereja Protestan Maluku. Karena itu Pak Ketua Klasis, tidak ada masalah. Kami kapan diundang kami hadir, kami tidak diundang pun tidak apa-apa. Artinya bahwa pemerintah dan gereja sebagai mitra tidak boleh ada perasaan yang tidak enak. Kita saling mendukung bersama karena ada tanggung jawab kita, ada tanggung jawab gereja yang sebenarnya tujuannya sama. Kalau gereja ingin meningkatkan kesejahteraan umat, maka pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya termasuk umat GPM yang ada di wilayah Kota Ambon. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam rangka itulah hari ini saya ingin menyampaikan beberapa gumulan pemerintah Kota Ambon yang saya titip, mudah-mudahan bisa digumuli bersama dalam persidangan ke-47 klasis GPM Kota Ambon ini, supaya secara bersama kita ada dalam barisan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon. Yang pertama, saya sebenarnya lebih mengkonkretkan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua 1 tadi, bahwa kita, negara ini, provinsi ini, bahkan Kota Ambon sementara diperhadapkan dengan sebuah situasi sebenarnya yang sangat sulit, yaitu resesi ekonomi dunia. Kita mungkin di Kota Ambon belum merasakannya, tetapi di belahan bumi yang lain
Di negara yang lain, dampak resesi ekonomi dunia ini sudah terasa dan sudah mengancam eksistensi dari negara tersebut. Menghadapi itu, pemerintah Kota Ambon saat ini terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kota ini, menjaga ketahanan pangan masyarakat di kota ini supaya kita tidak termasuk dalam bagian yang terdampak resesi ekonomi dunia. Apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Yang pertama, kami terus menjaga laju inflasi di Kota Ambon. Karena sebagian negara yang tadi saya sebutkan, mereka terdampak berat karena itu, inflasinya sangat tinggi, bahkan seperti Argentina ada di angka 90% lebih. Turki sama. Kota Ambon bagaimana Bapak Ibu? Di bulan lalu atau di mengakhiri tahun 2022 kita ada dalam tingkat inflasi yang cukup tinggi, 6,39%. Di bulan Januari dengan langkah-langkah upaya yang kita lakukan, dia menurun menjadi 5,81%. Ini tingkat inflasi year on year. Kalau month to month atau bulan per bulan ke bulan, kita 2 bulan berturut-turut deflasi. Kita tidak inflasi. Artinya bahwa upaya pemerintah kota untuk menekan laju inflasi paling tidak ada membuahkan hasil. Ya. Karena itu kita semakin menurun, mudah-mudahan nanti di tanggal 29 atau 28 atau tanggal 1 nanti dirilis lagi hasil inflasi bulan Februari. Ya. Menjaga inflasi ini kami lakukan dengan apa? Dengan menjaga suplai kebutuhan pokok di Kota Ambon. Pemerintah kota selalu melakukan operasi pasar. Kami lakukan setiap 2 minggu. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan harga komoditi di pasar. Yang berikut kami juga melakukan subsidi kepada pelaku-pelaku ekonomi di kota ini. Subsidi kepada distributor supaya kalau mereka beli suatu barang dari luar, datang ke sini harga jualnya tidak terlalu jauh karena kita membayar biaya transportasi yang harus mereka tanggung. Kami juga mensubsidi petani-petani yang ada di sebelah sana di Taeno dan sebagainya supaya sayur yang mereka panen diangkut ke Merdeka, kita bayar transportasinya sehingga dia tidak naik tinggi di pasar. Itu upaya-upaya kita. Bahkan di akhir tahun kemarin kami memberikan bantuan langsung tunai kepada hampir 2.000 masyarakat nelayan dan tukang ojek di Kota Ambon yang terdampak langsung kenaikan BBM. Yang kedua, masih terkait dengan resesi ekonomi, kami terus berupaya untuk membangun ketahanan pangan lokal di Kota Ambon. Karena itu kalau kemarin kami ada dalam gerakan menanam sukun itu mungkin menjadi sebuah lelucon, tetapi itu adalah upaya kita sebenarnya untuk bagaimana kita membangun ketahanan pangan lokal sebagai upaya kita supaya ketergantungan kita kepada beras yang tidak dihasilkan di kota ini minimal berkurang dan kita siap ketika beras itu susah tidak masuk ke Ambon, kita bisa survive dengan memanfaatkan pangan lokal yang ada, kasbi, kaladi, dan seterusnya. Kemudian kami juga berupaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lewat yang namanya program Kalesang Kintal Kosong. Ini sebenarnya dia sejalan dengan gerakan keluarga menanam yang ketemu canangkan di Uraur sana. Itu memanfaatkan lahan kosong, minimal ketemu yang lagi beli cili di pasar. Karena cili termasuk dalam komoditi yang penyumbang inflasi tertinggi. Masa warga Kota Ambon untuk makan cili saja mesti ketemu beli di pasar, padahal ketemu punya lahan yang cukup untuk tanam cili, cukup untuk tanam kangkung. Nah, dia sejalan apa yang ketemu lakukan dengan yang GPM lakukan. Mudah-mudahan
bisa juga menjadi sebuah kebijakan yang dihasilkan lewat persidangan ke-47 klasis GPM kota ini. Yang berikut, pemerintah kota juga menganalisa bahwa salah satu pelaku usaha yang tetap eksis di tengah-tengah tantangan ekonomi dunia adalah UMKM. Karena itu kami terus mendorong, termasuk dengan klasis Kota Ambon beberapa kali kami mensupport kegiatan para pelaku UMKM di klasis kota dan juga di klasis-klasis lain di wilayah pemerintah Kota Ambon. Kami tentu berharap begini Bapak Ibu, bahwa tugas pemerintah adalah memfasilitasi seluruh kebutuhan UMKM, mulai dari proses permodalan, proses perizinan, proses produksi sampai dengan pemasaran. Dan ini yang sudah kami lakukan. Kami sudah punya rumah kemasan di Paso. Bapak Ibu, para pimpinan jemaat, sekiranya ada UMKM di Bapak Ibu yang sudah menghasilkan produk yang bagus tetapi belum terkemas dengan baik, bisa dikemasi atau bisa dibuat kemasan di rumah kemasan pemerintah kota di Paso. Kami fasilitasi itu. Kami juga telah melakukan upaya untuk meminta pertanggungjawaban gerai-gerai modern di Kota Ambon. Indomaret, Alfamidi yang keberadaannya menurut masyarakat mematikan usaha-usaha kecil di Kota Ambon. Karena itu mungkin dalam minggu depan kita MOU, saya sudah minta supaya Indomaret dan Alfamidi wajib menjual hasil atau produk UMKM dari Kota Ambon. Ini kami tidak main-main, karena kami akan mengambil tindakan tegas sekiranya mereka tidak menerima. Memang ada sejumlah uang yang harus dibayar. Kalau mau masuk di Indomaret atau Alfamidi menjualkan produknya harus bayar 2 juta. Saya bilang kasih turun jauh. Sisanya pemerintah kota yang tanggung, biar pelaku UMKM yang sementara bertumbuh berusaha untuk eksis ini jangan mati layu hanya karena syarat yang dibuat oleh gerai-gerai modern tersebut. Jadi kami akan lakukan upaya itu. Itu soal menjaga menjaga kota ini supaya tidak terdampak resesi ekonomi dunia. Tentu dalam koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara semua, ketong mulai tahun ini sudah masuk dalam proses-proses politik menjelang pemilu dan pemilu kada di tahun 2024. Semua kita sudah terbagi tugas dan tanggung jawabnya. Apa tanggung jawab pemerintah kota hari ini? Untuk mempersiapkan proses pemilu dan pemilu kada di tahun 2024, kami diminta untuk memfasilitasi penyelenggara, pengawas dan seluruh unsur pendukung lewat alokasi anggaran pada APBD Kota Ambon. Yang berikut, kami juga diminta untuk mampu menyiapkan data pemilih, menyajikan data pemilih yang minimal mendekati kesempurnaan atau tingkat validitasnya tinggi. Nah, karena itu pemerintah kota melalui Dinas Dukcapil saat ini sementara berupaya untuk mendata kembali penduduk Kota Ambon. Nah, saya sudah minta untuk dikoordinasikan dengan minimal dengan klasis-klasis, dengan jemaat-jemaat, supaya apa? Supaya bisa dibantu mengidentifikasi warga Kota Ambon yang sudah tinggal dan wajib memiliki identitas sebagai warga Kota Ambon, tetapi sampai dengan saat ini belum memiliki. Nah, kita akan melakukan kegiatan jemput bola. Mudah-mudahan saja tanggung jawab kami untuk menyediakan data ini bisa kami penuhi. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, salah satu syarat yang paling penting adalah kita mesti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada Pak Kapolresta di sini, kami terus berkoordinasi untuk apa? Minimal menghimbau kepada masyarakat supaya bisa menjaga ketentraman, keamanan dan ketertiban minimal di lingkungan di sekitar dia berada saja.
supaya secara bersama dia semakin membesar dan kota Ambon akan aman dan tertib pada saat pemilu dan pemilu kada nanti. Kami juga terus menghimbau untuk hindari hal-hal negatif dalam pemilu. Jangan menggunakan politik identitas, ya. Jangan mengembangkan isu-isu sara, ya, hanya untuk mencari kemenangan atau apapun itu, dihindari. Kemudian hindari ujaran kebencian, ya, politik apa tuh, termasuk juga politik uang, ya. Jadi himbau kepada jemaat-jemaat supaya kalau kasih uang ambil saja, ya. Kesempatan untuk kita dapat uang, ya, ambil, terima saja. Terserah caranya Bapak Ibu, tapi yang pasti adalah kita ingin menciptakan pemilu dan pemilu kada yang bermartabat, yang baik, supaya tidak ada ekses yang muncul di kemudian hari, lalu apalagi untuk merusak hubungan persaudaraan di kota Ambon ini. Ya, Panatan dengan ibu dengan anak-anak di rumah akan bersama selamanya. Pemilu ini cuma 5 tahun sekali. Jangan karena pemilu bapak dan ibu baku bakalai, dengan anak baku bakalai. Ya, begitu juga Pak Dodi dan tetangga-tetangga boleh berbeda tetapi tidak boleh berkelahi. Ya, karena hidup bertetangga itu sampai tua. Calon yang datang ini cuma 5 tahun. Jadi silakan dimaknai apa yang kita sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga persoalan besar bahwa kita hari ini menghadapi situasi dan kondisi perkembangan zaman yang jauh berbeda. Mungkin pada saat kita semua masih kecil bertumbuh menuju kedewasaan. Tantangan ini disertai dengan kita masuk dalam era digitalisasi, keterbukaan informasi publik dan seterusnya. Saya yakin sungguh dampak positifnya banyak Bapak Ibu. Banyak yang bisa membuat kita semakin maju dalam peradaban, tetapi juga membuat kita semakin memahami bahwa ternyata era digitalisasi ini membuat kita dengan Amerika seperti, ya, kita turun ke Mangga 2 di bawah saja, dekat, cepat bisa dapat informasi. Banyak hal positif, tetapi kita juga diperhadapkan dengan tantangan negatif dari perkembangan zaman ini. Yang paling parah Bapak Ibu hari ini adalah kita sementara berhadapan dengan hal yang sulit untuk kita kendalikan. Apa itu? Berita-berita hoax. Ya, saya dengan Pak Kapolresta suatu malam baku telepon karena ada kejadian. Warga masyarakat Laha pilih jalan masyarakat Hatu untuk lewat dengan kendaraan. Kenapa peristiwa itu terjadi? Pak Kapolresta jelaskan kepada saya. Ada seorang pemuda meminjam motor temannya. Lalu mungkin karena action dia balap, jatuh, dia takut karena harus menggantikan motor temannya ini. Supaya dia tidak dimarahi dan tidak suruh ganti, dia pulang, dia bilang, beta dapat pukul dari supir oto Hatu. Bayangkan. Maka tidak sampai, ya, secepat kilat semua menyebar dan masyarakat Laha bereaksi dan mencari orang Hatu untuk, ya, minimal balas dan menghalangi jalur transportasi mereka. Untuk Pak Kapolresta dan jajaran bertindak cepat menangkap yang bersangkutan, ternyata dia mengaku bahwa dia bohong. Itulah tantangan kita. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan kebohongan dia cepat menyebar dengan era saat ini, lalu bisa saja masyarakat Hatu yang sentuh apa-apa, rumah dapat bakar habis. Yang kedua, suatu ketika seorang anak berjalan pulang sekolah, saya pulang tapi di rumah temannya. Waktu mamanya cari karena dia takut dapat marah karena pi bermain, dia bilang, mama tadi beta hampir dapat culik. Nah,
Mama tanpa pikir panjang langsung kasih status. Semua orang di kota Ambon panik, teristimewa yang anaknya sementara berada di sekolah. Semua menjemput anak-anaknya supaya bisa pulang. Ternyata apa? Hoax. Nah, betapa berita hoax atau berita tidak benar, berita bohong ini bisa mengancam kita. Bukan cuman suami istri. Coba kalau suami dan istri ada duduk santai-santai terus WA masuk. Belum jemput beta deh, padahal ini sengaja nih misalnya. Kacau Bapak Ibu. Jadi ketong harus lebih hati-hati untuk apa? Untuk menerima semua berita, informasi dan kita kaji baik-baik sebelum kita menjadi orang yang membagikannya kepada orang lain. Ini tantangan berat kita. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, pemerintah Kota Ambon ada dalam persoalan yang banyak tadi. Saya tidak bisa cerita semua, banyak. Sampah misalnya sudah saya bicara di mana-mana, jadi saya tidak ulang lagi di sini. Tapi semua yang kami sampaikan ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Ambon tidak bisa bikin apa-apa sendiri-sendiri. Pemerintah butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk umat Gereja Protestan Maluku dalam berbagai tingkatan, mulai dari unit, sektor, jemaat, sampai klasis, sampai sinode. Ya, supaya apa? Supaya secara bersama kita mengerti, memahami apa sebenarnya yang sementara pemerintah kota hadapi. Lalu kalau ketemu punya bagian untuk bisa membantu pemerintah kota, mari tolong bantu ketemu. Ketemu saya minta kumpul uang lalu bantu Pemkot saya. Minimal sebagai pendeta ya mengajak umat untuk melakukan hal-hal yang baik, membantu pemerintah kota, itu sudah kasih para Ambon. Sebagai majelis dalam ibadah-ibadah unit, sektor-sektor pelayanan, wadah-wadah pelayanan, memberikan pemahaman kepada umat untuk bagaimana berperilaku sebagai umat yang baik, membantu kerja-kerja pemerintah kota, itu sudah cukup bagi kami. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan bergereja melalui tingkatan jemaat, klasis dan GPM yang terus ya membantu kami untuk meningkatkan kesejahteraan umat sebagai bagian dari warga Kota Ambon yang kita cintai. Dan kami berterima kasih karena gereja terus mendoakan kami setiap waktu. Itulah sumber kekuatan kami hari ini. Dukungan penuh dan doa-doa yang diberikan bagi kami. Mengakhiri sambutan ini saya mau bilang satu hal saja, bahwa kami berterima kasih kepada GPM, kepada klasis, kepada jemaat-jemaat atas support bagi kami selama ini. Karena sebetulnya kita berada di dunia ini, tugas kita hanya menanam dan menyiram. Kita tidak bisa memastikan pertumbuhan. Kita hanya bekerja. Ya, hasilnya itu Tuhan yang pun kehendak dan kewenangan. Seperti moto kita, moto Gereja Protestan Maluku. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom bagi kita semua. Tabea. Pak Penjabat, Bapak Ibu Pendeta, semua izin kita masih menyanyikan satu lagu lagi dengan keyakinan bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan memberkati kita sekalian dan harapan kita kota ini akan tetap dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan,
dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Saya mengajak kita nyanyikan lagu ini sama-sama dengan penuh sukacita. Berdirinya. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punyamu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu, tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.
Bapak dan Ibu, persembahan pujian dari vokal grup Calakate menandai berakhirnya seluruh rangkaian acara pembukaan persidangan. Setelah ini kita akan ada dalam coffee break. Untuk itu atas bantuan teman-teman panitia nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan menuju ke rumah pastori di belakang gedung gereja ini untuk coffee break sejenak sebelum acara persidangan dilanjutkan. Selamat bersidang, selamat siang, sekian dan terima kasih.